Oke, baik. Shalom saudaraku dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini dan hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting berupa suatu problem teologis yang terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4. Jadi di sini saya buat judulnya Nephilim. Ya, di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 khususnya ayat 4. Nah, apa itu Nephilim? Di sini kita akan belajar dan kita akan pecahkan suatu problem teologis yang selama ini menjadi persoalan atau diperdebatkan sekian waktu, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu kepastian dengan membahasnya pada hari ini, ya. Nah, kita baca dulu ayatnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4. Di sini dikatakan bahwa ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berikutnya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, ya. Nah, jadi apa yang diperdebatkan selama ini yaitu banyak orang yang meyakini bahwa yang dimaksud di sini, ya, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mengambil istri dari antara mereka. Anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah para malaikat yang jatuh. Ya, malaikat yang jatuh, ya berarti Lucifer dan rombongannya itu, ya, malaikat yang dikutuk jadi iblis, ya, malaikat-malaikat yang jatuh, lalu mereka di sini dikatakan bahwa tertarik pada perempuan-perempuan manusia, anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Lalu para malaikat yang jatuh ini memperistri mereka, sehingga kemudian kejahatan manusia begitu meningkat luar biasa sampai usia manusia yang tadinya atau sebelumnya sampai 900-an tinggal 120 tahun saja. Ya, bahkan dikatakan bahwa ada orang-orang raksasa di bumi hasil perkawinan antara malaikat-malaikat yang jatuh dengan anak-anak perempuan manusia ini melahirkan orang-orang gagah perkasa atau raksasa-raksasa di bumi. Itulah salah satu paham yang beredar dan diyakini oleh kebanyakan orang Kristen atau para teolog selama ini. Ya, nah, istilah Nephilim itu adalah ditujukan kepada orang-orang gagah perkasa di bumi atau para raksasa itu disebut Nephilim, ya. Lebih jelasnya di sini, Nephilim, ya, dalam bahasa Inggris Nephilim, ya. Lalu bahasa Ibraninya Nephilim, bentuk tunggal, Nafil atau Naphil, adalah orang-orang yang dilahirkan dari hasil perkawinan ketika anak-anak Allah yang diyakini adalah malaikat-malaikat yang jatuh menghampiri anak-anak perempuan manusia sebelum terjadi air bah. Menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, di dalam Alkitab terutama pada Kejadian 6 ayat 4 yang tadi kita baca. Lalu mayoritas versi Alkitab kuno, termasuk bahasa Yunani Septuaginta, Theodotian, bahasa Latin Vulgata, Samaritan Targum Samaria, Targum Onkelos, dan Targum Neofiti menerjemahkan kata itu, kata Nephilim, dengan arti orang-orang raksasa. Kalau tadi di Alkitab LAI mengatakan orang-orang perkasa di bumi, ya. Tetapi Alkitab kuno ini yang tadi saya sebutkan ini mengartikannya orang-orang raksasa. Lalu Symmachus menerjemahkannya sebagai the violent ones atau orang-orang yang buas. Sedangkan Aquila
ya menerjemahkan dengan makna yang jatuh atau mereka yang terjatuh, ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat dua pandangan tentang masalah Nephilim, masalah malaikat yang jatuh kawin dengan perempuan lalu lahir Nephilim. Ya, yang mau kita selesaikan itu adalah apakah benar anak-anak Allah itu yang dimaksud itu adalah malaikat atau sebenarnya ada pemahaman yang lain. Nah, setidaknya ada dua pemahaman tentang problem teologis dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 ya. Paham pertama mengatakan bahwa memang para Nephilim itu adalah keturunan para malaikat. Ya, yang kawin dengan manusia, lalu lahirlah para Nephilim, manusia-manusia raksasa itu. Sejumlah sumber tua merujuk kepada anak-anak langit atau sorga sebagai para malaikat yang jatuh. Jadi paham ini yakin benar bahwa anak-anak Allah yang dimaksud itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, lalu kawin dengan manusia, lalu terjadi kejahatan luar biasa di bumi, sampai akhirnya Tuhan memusnahkannya dengan air bah. Ya. Lalu rujukan tertua tampaknya terdapat dalam naskah Laut Mati, sumber kitab Henok dalam bahasa Yunani maupun bahasa Aram, dan naskah bahasa GS tertentu dari satu Henok, serta kitab Yobel. Kedua kitab inilah yang kemudian digunakan oleh para sarjana barat, maksudnya kitab Henok dan Yobel ini, ya kedua kitab inilah yang kemudian digunakan oleh para sarjana barat dalam edisi modern pseudepigrafa Perjanjian Lama untuk membangun paham bahwa Nephilim dalam Kejadian 6 itu adalah keturunan daripada malaikat yang jatuh yang kawin dengan anak-anak manusia. Lalu berikutnya sejumlah apologet Kristen seperti Tertullian dan terutama Lactantius berpendapat demikian pula. Mereka juga setuju, Tertullian dan Lactantius ini setuju juga bahwa para Nephilim itu adalah hasil perkawinan dari malaikat yang jatuh dengan manusia. Ya, pernyataan tertua dalam komentari sekunder yang secara eksplisit menerjemahkan ini sebagai para malaikat yang berhubungan badan dengan manusia dapat dilacak pada tulisan Rabbinik Targum Pseudo Jonathan. Ya, ya seperti itu ya. Ya, Jonathan, dan sejak itu menjadi umum dalam komentari Kristen modern. Ya. Lalu paham yang kedua mengatakan bahwa anak-anak Allah ini maksud di situ sebenarnya bukan para malaikat yang jatuh, melainkan itu adalah keturunan Set atau anak-anak keturunan daripada Set. Ya, sebuah naskah Laut Mati, fragmen, ya, dan dari Qumran memuat rujukan tertua mengenai istilah anak-anak Set. Ya, menyatakan bahwa Allah telah marah karena pemberontakan mereka, anak-anak Set. Jadi anak-anak Allah yang dimaksud dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu adalah sebenarnya anak-anak Set yang memberontak kepada Allah, ya. Lalu rujukan kuno lain mengenai keturunan Set yang memberontak terhadap Allah dan bergaul dengan anak-anak perempuan Kain. Jadi anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah anak-anak perempuan keturunan Kain. Ya, ditemukan dalam tulisan-tulisan Rabi Simon Bar Yochai, Agustinus dari Hippo, Julius Africanus, dan surat-surat Santo Clement. Juga merupakan pandangan versi Ethiopian Orthodox Bible, kanon modern dalam dialek ya Aramik ya, Aramik ya sebenarnya. Oke, lalu sekarang kita ingin pecahkan kira-kira mana yang paling benar menurut Alkitab itu sendiri. Sekali lagi, saya sudah pernah katakan bahwa setiap kali kita menemukan problem teologis di dalam Alkitab, percayalah Alkitab itu punya jawabannya tersendiri. Ya, di dalam Alkitab itu tinggal kita menemukannya, meminta pimpinan Roh Kudus untuk menemukannya. Ya, sekarang kita mau selidiki mana yang benar.
atau mana yang paling alkitabiah. Ya, nah, memang malaikat beberapa kali juga di dalam Alkitab disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi ini tentunya adalah malaikat-malaikat yang tidak jatuh atau yang tidak dikutuk atau yang tidak memberontak sehingga dilempar ke bumi jadi iblis. Ya, jadi malaikat-malaikat ya yang tidak memberontak, anak itu juga sering atau beberapa kali disebut anak-anak Allah. Ayub 1 ayat 6 misalnya, Ayub 2 ayat 1, ayat 38, ayat 7. Ya, tapi malaikat yang jatuh, Lucifer dan para pemberontak rombongannya itu, yang sudah jatuh tidak lagi disebut anak-anak Allah, tetapi mereka disebut setan-setan, roh-roh jahat, iblis. Jadi bukan lagi anak-anak Allah. Nah tadi dikatakan kalau anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu adalah malaikat, anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh. Sementara malaikat yang jatuh itu bukan anak-anak Allah lagi. Mereka tuh sudah disebut setan-setan, roh-roh jahat, bukan anak-anak Allah. Ya, itu pertama. Yang kedua, mungkinkah para malaikat yang telah jatuh dan disebut setan iblis masih disebut anak-anak Allah? Tadi saya sudah katakan. Berikut, apakah setelah para malaikat yang jatuh menjadi iblis atau setan, roh-roh jahat, tiba-tiba berubah, punya kelamin dan bisa menikahi manusia? Karena malaikat itu sebenarnya tidak berjenis kelamin dan tidak kawin-mawin dan tidak berkembang biak. Seperti layaknya manusia. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, satu, dia sudah jatuh sebenarnya bukan anak-anak Allah lagi, tapi setan-setan. Nah, apakah waktu dia jadi setan, tiba-tiba punya kelamin, ya, lalu bisa jadi manusia dan menikah dengan anak-anak manusia? Ya, rasanya tidak mungkin. Maka dengan fakta-fakta ini, maka gugurlah argumen yang mengatakan bahwa anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu adalah malaikat. Ya. Nah, biar lebih jelas lagi, saudaraku, ya, sering muncul pertanyaan, apakah malaikat itu berjenis kelamin? Apakah malaikat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Alkitab tidak pernah menyatakan soal jenis kelamin malaikat, apakah itu laki-laki atau perempuan. Di dalam Alkitab, malaikat selalu dinyatakan sebagai sosok maskulin. Ya, tapi bukan laki-laki yang punya jenis kelamin. Dia diidentikan dengan laki-laki atau maskulin, tapi tidak mempunyai jenis kelamin. Kejadian 19 ayat 10 sampai dan 12 misalnya ya. Atau Wahyu 7 ayat 2, 8 ayat 3, 10 ayat 7. Lalu nama yang dinyatakan kepada malaikat yang malaikat-malaikat yang disebut namanya seperti Mikael dan Gabriel yang secara umum dianggap sebagai nama yang maskulin sebagai gambaran kekuatan dalam melakukan tugas-tugas mereka. Ya, tetapi mereka sendiri Alkitab tidak mengatakan secara spesifik bahwa mereka itu berjenis kelamin tertentu. Hanya disebut maskulin, ya. Oke. Lalu, apakah malaikat bisa berkembang biak, beranak cucu seperti manusia? Jawabannya tidak. Karena malaikat itu diciptakan. Bukan seperti manusia yang Tuhan awalnya jadikan Adam dan Hawa, lalu mereka diberkati dan diperintahkan untuk beranak cucu. Malaikat tidak seperti itu. Mereka diciptakan. Ya. Dan bukan seperti manusia yang berkembang biak secara biologis. Tidak beranak pinak. Dan itu artinya jumlah mereka tetap tidak bertambah. Kecuali berkurang waktu pemberontak dan dikutuk jadi iblis. Bertambah harusnya tidak. Jadi jumlahnya itu harusnya tetap. Karena mereka diciptakan. Bukan beranak cucu seperti manusia. Dan juga tidak ada perintah bagi malaikat untuk beranak cucu seperti manusia. Lalu dalam Matius 22 ayat 30, di situ dikatakan bahwa karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi suatu kali kelak ketika kita sudah dibangkitkan dan tinggal di sorga,
kita akan hidup seperti malaikat, di mana tidak kawin dan tidak dikawinkan, tidak ada kawin-mawin. Hidup seperti malaikat, berarti malaikat itu tidak kawin-mawin. Ya, tidak berkembang biak secara biologis dan tidak mempunyai jenis kelamin. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti paham pertama tadi gugur. Bahwa anak-anak Allah yang dimaksud dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu bukan malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, alasannya tadi saya sudah jelaskan. Itu sangat alkitabiah dan logis bisa diterima, ya. Nah, sekarang paham yang kedua. Yang mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak Allah yang dimaksud di situ adalah keturunan Set. Nah, kita ingin buktikan apakah ini yang benar. Kita cek dulu. Pertama adalah keturunan Adam dari garis Kain. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa punya anak pertama namanya Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel, berarti tinggal Kain, ya. Nah, dari garis Kain lahirlah Henok, Irak, Mehuyael, Metusael, Lamek, Yabal, Yubal. Jadi Lamek ini punya 2 istri. Istri pertama namanya Ada, lahirlah Yabal, Yubal. Istri kedua namanya Jila, lahirlah Tubal Kain. Alkitab mencatat keturunan Kain sampai di sini saja. Ya. Lalu dalam Kejadian pasal 5 mencatat daftar keturunan Adam dari Set. Jadi setelah sekian waktu lahir lagi anak yang lain selain Kain dan diberi nama Set. Ya, lalu di Kejadian 5 ditulis daftar keturunan dari garis Set ini. Set melahirkan Enos, Enos melahirkan Kenan, Kenan melahirkan Mahalalel, Yared, lalu Henok. Ya, sama dengan Henok ini tapi beda. Ini Henok keturunan Set, ini Henok keturunan Kain. Ya, sama nama tapi beda orang ini ya. Lalu Henok melahirkan Metusalah. Metusalah melahirkan Lamek, tapi bukan Lamek yang ini. Sama nama beda orang, beda garis keturunan ya. Lalu dari Lamek inilah lahir Nuh. Lalu dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, nah, jadi kalau kita ingin menerima bahwa anak-anak Allah yang dimaksud dalam Kejadian 6 ayat 1-4 itu adalah keturunan Set, anak-anak laki-laki Set yang disebut anak-anak Allah, berarti anak-anak Allah keturunan Set ini kawin dengan anak-anak perempuan manusia. Berarti keturunan Set, anak-anak Allah, kawin dengan keturunan Kain. Sebagai atau disebut anak-anak manusia karena mereka garis dari keturunan Kain yang telah ditolak oleh Tuhan ya dan dianggap orang berdosa. Ya, karena setelah lahirnya Set, ya, lahir Set kemudian Enos, di sini dikatakan bahwa manusia mulai memanggil nama Tuhan. Setelah sekian waktu kejatuhan Adam Hawa, Kain membunuh Habel, lalu sampai di Set, dan Set melahirkan Enos. Di sini dikatakan bahwa manusia mulai memanggil nama Tuhan. Ya, sehingga dapat diterima bahwa keturunan Set ini adalah keturunan orang-orang benar, anak-anak Allah, yang kawin dengan keturunan Kain, orang berdosa yang sudah ditolak oleh Tuhan. Ya, oke. Lalu, jadi kalau kita masukkan kita perhatikan lagi ya Kejadian 4 ayat 25-26 ya. Di sini katakan bahwa Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Jadi setelah Habel mati dibunuh Kain, setelah sekian waktu lahir lagi Set. Lalu Adam berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi bisa diartikan sejak
zaman Set dan Enos, orang kembali kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan mereka bisa disebut anak-anak Allah. Nah, lebih jelas lagi, saudaraku, di dalam 1 Tawarik 1 ayat 1 sampai 4, di situ mencatat tentang daftar keturunan Adam sampai Abraham. Mengejutkan, saudaraku, ya. Coba saudara perhatikan. Ya, di sini dikatakan bahwa Adam langsung ke Set, tidak menyebut Kain. Jadi yang diterima sebagai keturunan Adam sampai kepada Abraham diambil dari garis keturunan Set, yang adalah orang benar, anak-anak Allah, ya, yang memanggil nama Tuhan. Jadi di sini dikatakan Adam langsung Set, Kain diabaikan. Langsung Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, dan Yafet. Gitu loh. Jadi berarti sangat alkitabiah dan logis, bisa diterima bahwa sebenarnya dimaksud oleh Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 tentang anak-anak Allah itu sebenarnya itu adalah keturunan Set. Ya, yang memberontak. Kenapa memberontak? Karena mereka kawin dengan anak-anak manusia yang adalah keturunan Kain, orang berdosa. Karena di mata Tuhan memang Kain itu ditolak. Bahkan tidak dimasukkan dalam daftar keturunan Adam sampai Abraham. Dibuang. Saudaraku. Tidak dikutip. Ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi adalah bukti berikut bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set dan bukan keturunan yang dimaksud keturunan Set dan bukan malaikat-malaikat yang jatuh. Sini dijelaskan juga bahwa Nephilim atau manusia raksasa juga digunakan untuk merujuk kepada orang-orang raksasa yang menghuni Kanaan. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di Kanaan waktu orang Israel mengintai disebut bahwa di situ manusia raksasa. Itu juga pakai istilah Nephilim. Apakah mereka juga adalah keturunan malaikat-malaikat yang jatuh? Tidak kan? Ya kan? Nah, berarti kan sudah makin jelas. Ya, demikian juga pada zaman Musa seperti dicatat dalam Bilangan 13 ayat 33 yang menjelaskan bahwa orang-orang Kanaan itu Nephilim, manusia raksasa yang membuat 10 pengintai ya. 10 pengintai itu ketakutan dan membuat orang Israel menjadi takut. Hanya Yosua dan Kaleb yang menyampaikan informasi yang positif ya. Lalu sebuah kata bahasa Ibrani yang serupa dengan penandaan suatu huruf hidup yang berbeda dijumpai pada Yeskiel 32 ayat 27 untuk menyebut prajurit-prajurit Filistin juga Nephilim. Ya, bahkan Daud mengalahkan Goliat yang juga disebut raksasa. Jadi prajurit-prajurit Filistin mungkin di situ juga termasuk Goliat bisa disebut Nephilim. Nah, apakah mereka itu juga keturunan daripada malaikat-malaikat yang jatuh yang kawin dengan anak manusia? Kan tidak. Jadi semakin lemah dan gugurlah pandangan yang mengatakan bahwa anak-anak Allah dimaksud dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Semakin gugur, semakin lemah posisinya. Jadi Nephilim tidak hanya digunakan dalam arti keturunan dari malaikat yang jatuh atau kawin dengan manusia, tetapi juga untuk keturunan manusia dengan manusia yang memiliki postur yang besar, tidak seperti manusia umumnya, juga disebut Nephilim seperti yang dijelaskan dalam di atas ini ya. Oke, berikut. Lalu berarti coba kita perhatikan kembali Kejadian 6 ayat 1 sampai 7 dalam pemahaman bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Ya, terjadi perkawinan campur antara keturunan orang benar, anak-anak Allah, yaitu keturunan Set dan keturunan orang berdosa atau keturunan manusia. Ya, dari garis Kain yang disebut anak-anak perempuan manusia, maka lahirlah Nephilim, raksasa-raksasa di bumi, atau yang arti lain adalah orang-orang buas. Ya, sehingga umur manusia dipotong menjadi hanya 120 tahun saja. Kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata.
ayat 5. Lalu menyesallah Tuhan, hatinya sangat pilu, ayat 6. Lalu 7, Tuhan memutuskan untuk menghapuskan manusia dengan air bah. Siapa manusia yang dimaksud? Keturunan dari garis Kain dan Set. Ya, kalau Set itu keturunannya tidak memberontak, tidak mengambil anak-anak perempuan Kain orang berdosa sebagai istri, maka harusnya mereka ini luput, tidak dimusnahkan oleh air bah. Tapi faktanya, tanpa terkecuali, garis keturunan Kain sampai semua keturunan Set, kecuali Nuh, dimusnahkan oleh air bah. Ya, jadi garis Kain sampai sampai garis dari Yubal, Tubal Kain tadi, dan sampai garis sampai Lamek, yaitu garis keturunan Set yang terakhir sebelum Nuh, semua dimusnahkan oleh air bah tanpa terkecuali. Berarti makin masuk akal logis Alkitabiah bahwa anak-anak Allah dari garis Set pun telah memberontak, mengawini anak-anak perempuan Kain, orang berdosa. Terjadi pemberontakan. Kawin campur yang menghasilkan keturunan yang menyebabkan kejahatan yang begitu rupa. Sehingga dimusnahkan tanpa kecuali. Garis Kain dimusnahkan, garis Set juga dimusnahkan. Sampai batas Lamek. Ya, kalau ini maksudnya film itu adalah keturunan malaikat dengan manusia yang menyebabkan kejahatan manusia luar biasa di bumi, sehingga Tuhan memusnahkan dengan air bah, harusnya semua daftar keturunan Set diselamatkan, karena mereka sudah kembali kepada Tuhan. Sejak kelahiran Set dan Enos, mereka sudah memanggil nama Tuhan. Tapi faktanya mereka semua dimusnahkan bersama dengan keturunan Kain. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka diselamatkan. Maka dalam konteks ini, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Selain dia adalah orang yang takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Tapi dalam konteks ini, berarti istri Nuh itu sama-sama keturunan Set. Sama-sama anak Allah. Sehingga tidak ikut dimusnahkan dalam air bah, tapi mendapat kasih karunia. Sehingga kita yang ada hari ini terlahir dari Nuh yang taat, dan keturunannya, dari garis keturunan itu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, itu kira-kira, jadi saya lebih memegang pemahaman yang kedua, bahwa anak-anak Allah ini maksud keturunan Set yang memberontak, lalu kawin dengan anak-anak perempuan manusia, yaitu keturunan Kain, lahirlah Nephilim. Manusia raksasa yang menyebabkan kejahatan manusia begitu rupa di bumi, sampai Tuhan memutuskan memusnahkan semua manusia dari garis keturunan Kain dan Set. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Dan ini menurut saya yang paling alkitabiah, paling logis, paling bisa diterima. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.